Kali ini saya akan coba terangkan bagaimana cara kita menanam selada untuk daerah panas. Kebetulan di tempat saya ini adalah dataran rendah 5 mdpl. Jadi mungkin teman-teman yang lokasi daerahnya sama dengan saya, ada beberapa langkah yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi perlu diketahui bahwa menanam selada untuk bisa mencapai hasil yang maksimal tentunya tidak hanya dari segi pemberian nutrisi yang bagus saja, tetapi ada beberapa hal yang memang sebagai syarat tumbuh dari sayur, terutama jenis selada. Karena sayur selada biasanya cocoknya ditanam untuk daerah dataran tinggi, tapi untuk dataran rendah kita juga bisa menanam dengan beberapa hal yang menjadi perhatian. Jadi mungkin kita sering melihat teman-teman kita yang menanam selada di dataran tinggi dengan hasil yang sangat memuaskan, sangat bagus, sangat maksimal. Tentunya itu bisa terjadi karena kondisi lingkungan yang memenuhi syarat sebagai tempat tanaman untuk berkembang biak. Jadi mungkin beberapa hal tips dari saya. Mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman. Jadi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, karena tidak semua bibit selada itu bisa ditanam di dataran rendah. Kalau ditanamnya bisa, cuma pertumbuhannya maksimalnya itu ada beberapa bibit yang tidak semuanya bisa ditanam. Jadi selama saya menanam di sini, saya sudah beberapa kali mencoba bibit yang ada di pasaran. Salah satu contohnya mungkin ini bibit Bohemia, ada bibit Caipira, terus ada bibit Brava, ada bibit ini dari Know Your Set Red Rapid dari Panamera, terus ada Pearl, terus ada juga Nubian Rapid, ada juga Maritima, dan beberapa bibit lainnya yang pernah saya tanam. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama pemilihan bibit. Jadi bibit yang saya tadi tanam itu kalau tumbuhnya bisa tumbuh, cuma dari segi bobot, dari segi penampilan ketika ditanam tidak semua bibit sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti misalkan pergem, mungkin di daerah teman-teman yang dataran tinggi mungkin bibit itu bagus, misalnya pertumbuhannya bagus, hasilnya juga maksimal, tapi ternyata ketika ditanam di tempat saya, ternyata bibit tersebut hasilnya kurang maksimal. Biasanya ketika memasuki usia 20-25 timbul batang. Jadi ketika timbul batang, penampilannya juga sudah tidak menarik lagi. Terus juga sama halnya dengan New Rapid, produknya ini juga beberapa juga timbul batang, sebagian juga kurang cocok. Masuk ini New Green Rapid ini pertumbuhannya Red Rapid lumayan di dataran rendah,
Cuma yang jadi persoalan biasanya sembur-sembur merah yang di pinggir selada ini kebanyakan tidak disukai oleh para pembeli, karena mereka menganggap, pembeli di daerah saya maksudnya, karena mereka menganggapnya seladanya kurang bagus. Yang bagus menurut mereka adalah selada yang warnanya hijau. Jadi berapa pernah saya tanam, hasilnya juga lumayan. Jadi untuk beberapa jenis selada tersebut, untuk caipira ini bisa sering saya gunakan, hasilnya juga lumayan, bobotnya juga lumayan, slow bolting, tidak cepat berbatang. Cuma kalau ditanam di tempat saya ini ketika cuaca ekstrim, ada bulan tertentu yang cuacanya ekstrim, biasanya ada hampir 30%, 40% kerdil. Ada beberapa bibit yang kerdil. Tapi secara penampilan caipira lumayan bagus, dan dari segi harga juga relatif murah. Itu yang perlu diperhatikan. Terus untuk yang selada yang saya coba maksimal, pertumbuhannya maksimal, itu selada jenis bejo. Ini kebetulan bungkusnya habis. Saya menanam bejo semental dan juga selada RZ Johnson. Itu lumayan dari segi penampilan, dari segi ketahanan terhadap cuaca lumayan. Cuma yang sering menjadi kendala untuk bibit RZ itu biasanya ketika cuaca ekstrim, walaupun secara penampilan bagus, tapi mungkin akibat dari cuaca tersebut mungkin agak sedikit stres, sehingga rasanya kadang-kadang agak getir. Biasanya untuk RZ, terus kalau secara bobot lumayan, secara bobot rata-rata 2 ons. Biasanya saya tanam ketika bulan-bulan ketika suhunya tidak terlalu panas. Jadi itu salah satu pertama dari segi pemilihan bibit, salah satu cara agar kita bisa menanam maksimal. Jadi carilah bibit yang kalau di kemasannya mungkin ada, carilah bibit yang memang cocok untuk dataran rendah. Tapi di masing-masing bibit nanti teman-teman akan tahu sendiri ketika dia mencoba di tempatnya teman-teman. Jadi tidak semua bibit, walaupun dari keterangan bahwa bibit itu bisa ditanam di dataran rendah, tapi tidak semuanya bisa, misalnya bisa maksimal. Jadi sementara untuk bibit yang menurut saya bagus itu adalah RZ sama bejo semental. Itu yang biasanya saya tanam. Cuma yang jadi kekurangannya dari segi harga. Harga kedua bibit itu termasuk mahal bila dibandingkan dengan bibit yang ini, kayak pergem, kayak caipira. Jadi kalau saya lebih memilih untuk bibit yang istilahnya yang murah, itu saya lebih memilih caipira. Tapi caipira ini pun biasanya saya tanam ketika pada bulan-bulan di musim hujan, ketika suhu udara tidak begitu panas. Kalau suhu udara panas, biasanya saya tetap menanam bibit bejo semental. Itu yang pertama teman-teman. Jadi pemilihan bibit sangat menentukan dari perkembangan, sangat menentukan hasil maksimal atau tidak maksimalnya dari tanaman teman-teman. Kebetulan tanaman saya di sini misalnya hanya tanaman sampingan, jadi tidak membuat greenhouse yang besar, karena saya hanya sebagai sampingan, misalnya menyesuaikan dengan kondisi serapan pasar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin yang perlu teman-teman perhatikan, biasanya yang kedua adalah nutrisi. Kebetulan nutrisi yang saya pakai adalah nutrisi dari produknya Merauke. Jadi saya memakai nutrisi
produknya Merauke. Jadi teman-teman nanti yang paling penting biasanya hal yang sering karena tidak semua dari nutrisi yang dikeluarkan oleh pabrik atau misalnya pembuat nutrisi itu racikannya berbeda. Jadi mungkin salah satu caranya teman-teman bisa mencoba berbagai macam merek nutrisi yang ada di pasaran. Nanti bisa akan ketahuan nutrisi mana yang paling cocok untuk tempatnya teman-teman. Karena dalam hidroponik ini salah satu yang menjadi kadang-kadang yang membedakan penanaman di antara tempat satu dan tempat lainnya, yang selain dari suhu lingkungan tadi adalah air baku. Jadi mungkin teman-teman yang sudah terbiasa main hidroponik sudah biasa mengukur. Kita biasanya pakai alat ukur ppm sama pH. Biasanya air baku itu macam-macam. Misalnya setiap tempat akan memiliki air baku yang berbeda. Contoh di tempat saya air bakunya itu 185 ppm kalau saya ukur. Jadi kenapa saya bilang nutrisinya harus sesuai? Karena untuk ukuran kita, untuk ukuran saya yang bukan ukuran skala besar, jadi untuk air baku yang saya pakai adalah air sumur itu dengan kandungan 180 ppm. Jadi di kandungan air baku itu kita tidak tahu kandungannya apa istilahnya. Ketika kandungan itu kita tidak tahu, maka kemungkinan besar dari nutrisi yang kita pakai, kalau dari peracik mungkin sudah disetting berapakah kebutuhan nutrisi untuk kebutuhan dari tanaman selada, termasuk dari unsur makro primernya, makro sekundernya, serta mikronya. Tapi kan kalau misalkan dari air bakunya, misalkan ternyata di air bakunya itu banyak sekali mengandung nitrogen, sehingga apa yang terjadi, nutrisi yang sebelumnya sudah tersetting di angka kisaran yang telah ditentukan itu bisa lebih banyak dari ketika dimasukkan ke air baku. Nah, faktor itulah yang kadang-kadang membedakan penanaman di setiap daerah. Jadi mungkin teman-teman yang daerahnya memiliki air baku yang rendah, istilahnya di bawah 100 ppm, sangat beruntung sekali karena nutrisinya itu bisa sesuai, istilahnya apa yang sudah diracik oleh peracik nutrisi itu sudah bisa digunakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Itu yang jadi perhatian teman-teman. Jadi air baku sangat menentukan dari keberhasilan maksimal atau tidak maksimalnya menanam sayur, khususnya selada. Jadi kalau air bakunya di bawah 100, kemungkinan nutrisi itu sudah bisa maksimal. Jadi untuk yang misalkan air bakunya di atas 100, jangan berkecil hati, istilahnya kita tetap masih bisa menanam, tapi jangan itu. Jadi mungkin kita mencoba beberapa alternatif nutrisi hidroponik yang sesuai. Terus yang perlu diperhatikan juga teman-teman di sini pH. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa pH itu sangat berpengaruh pada serapan nutrisi. Kalau saya pernah baca bahwa pH itu katanya selera makan dari tanaman. Jadi sebagus apapun pupuk nutrisi hidroponik yang teman-teman berikan, kalau pH-nya tidak sesuai, maka tanaman tidak akan bisa menyerap maksimal. Terus juga mungkin untuk pH ini teman-teman juga bisa lihat di Google, misalkan di pencarian, di situ biasanya ada
grafik serapan dari setiap nutrisi yang ada di sana. Jadi kenapa ring pH itu ditentukan? Karena pada saat posisi itu sudah pas, maka setiap unsur yang ada di situ, misalkan nitrogen, fosfat, kalsium, terus kalsium yang makro sekundernya termasuk yang mikronya akan terserap dengan maksimal. Itu mohon maaf di sini tempatnya ramai. Jadi itu yang menjadi perhatian teman-teman, kenapa pH itu ringnya sudah harus ditentukan. Karena serapan dari setiap unsur itu sangat menentukan dari pertumbuhan tanaman. Dan juga mungkin dari ringnya pH, kalau sampai lihat di Google misalkan, jadi ada ketika pH itu rendah atau pH itu terlalu tinggi, itu ada beberapa unsur yang terserap sangat banyak, sedangkan unsur yang lainnya malah cenderung terserap sedikit. Jadi ibaratnya kebutuhan yang ada dalam tanaman itu ternyata tidak seimbang. Nah, kalau sudah tidak seimbang, otomatis juga akan mempengaruhi dari pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Itu yang mungkin yang menjadi perhatian teman-teman. Terus jangan lupa selalu mengukur dari alat yang kita gunakan. Kadang-kadang kita lupa bahwa kayak pH meter itu juga butuh kalibrasi. Jadi teman-teman kadang-kadang merasa bahwa pH yang telah teman-teman di larutan tulisnya teman-teman itu sudah pas, tapi ternyata pH-nya tidak pas. Itu yang jadi salah satu penghambat dari proses pertumbuhan tanaman. Itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi untuk menurunkan pH, mungkin teman-teman bisa bisa beli pH down. Bahannya bisa, kalau nggak salah saya lupa, asam fosfat ada dan sejenisnya, tapi perlu diperhatikan bahwa larutan yang teman-teman pakai seperti asam fosfat atau mudah-mudahan tidak keliru, misalnya takarannya sesuai, jangan sampai melebihi dari batas yang ditentukan. Terus juga penggunaannya juga berhati-hati, kalau bisa diencerkan dengan air aja gitu kan, seperti itu, karena sangat berbahaya apalagi sampai kena mata. Itu mungkin yang jadi perhatian utama. Terus juga biasanya untuk menanam di daerah dataran rendah yang suhunya sangat panas, biasanya yang perlu diperhatikan adalah debit air. Jadi bisa sudah banyak yang menerangkan berapakah debit air yang yang bisa dipakai supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Tapi juga teman-teman kembali lagi bahwa semuanya tergantung dari lingkungannya teman-teman sendiri. Misalnya kalau misalkan untuk debit airnya 2 liter per menit untuk dataran rendah, mungkin bisa dipraktekkan, atau 1,5 liter, nanti tergantung dari pengamatan teman-teman mana yang lebih maksimal. Karena perlakuan tiap tempat, tiap kebun istilahnya itu sangat berbeda sekali. Itu mungkin yang perlu menjadi perhatian teman-teman. Terus biasanya ukuran tandon, jadi semakin besar, ada yang beranggapan semakin besar tandon semakin dingin suhu dari air, karena sangat yang menjadi kendala pada saat kita menanam ketika suhu air tinggi. Biasanya kalau nggak keliru kandungan oksigen terlarut itu rendah, sehingga yang seringkali menyebabkan busuk akar. Itu mungkin bagi teman-teman bisa mengakalinya dengan berbagai macam cara, tergantung teman-teman sendiri. Jadi mungkin tiap orang punya cara yang berbeda, tapi kalau saya biasanya dengan tandon, istilahnya tandon jangan sampai terkena sinar matahari langsung, usahakan diberi penutup sehingga
air yang nanti tersalurkan di instalasi itu bisa relatif dingin. Itu mungkin yang perlu menjadi perhatian. Tapi kembali ke awal lagi, bahwa yang sangat penting adalah pemilihan bibit. Pemilihan bibit jadi menjadi faktor utama dari keberhasilan teman-teman bisa maksimal untuk menanam. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, untuk sistem yang dipakai biasanya untuk dataran rendah lebih ke sistem NFT. Jarang kita pakai DFT. Pernah saya coba DFT, ternyata dengan kondisi suhu yang sangat panas, dengan air yang lumayan banyak di tandon, di pipa, di instalasi, itu menyebabkan suhu air juga relatif lebih hangat ditimbang kalau kita memakai sistem NFT. Terus yang perlu juga teman-teman perhatikan, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi tanaman bisa tumbuh dengan bagus bila beberapa unsur terpenuhi, seperti juga sinar matahari, udara, air, dan nutrisi. Jadi itu yang mungkin jadi perhatian teman-teman. Untuk daerah panas, paling tidak kita usahakan menggunakan plastik UV, karena paling banyak sedikit membantu untuk mengurangi sinar yang ada, yang terpapar ke tanaman. Memang ada beberapa, saya pernah coba, ada beberapa tanaman yang tidak saya kasih plastik UV. Memang pada kondisi cuaca musim hujan, pertumbuhannya lebih cepat ketimbang yang memakai plastik UV. Tapi sebaliknya, ketika memasuki kemarau, biasanya sering terjadi busuk akar karena cuaca yang begitu panas. Misalnya, walaupun saya sudah pakai bibit seperti bejo yang sudah terbukti terhadap ketahanan cuaca, ternyata pada saat kondisi panas ternyata juga tidak mampu. Mungkin ada beberapa hal jadi yang mungkin membuat seperti itu, tapi paling tidak setidaknya plastik UV menjadi sangat penting untuk teman-teman yang ada yang mau menanam secara maksimal di dataran rendah. tips-tips untuk menanam selada di dataran rendah. Jadi pada prinsipnya kita semua berusaha, walaupun kita tidak pada kondisi ideal, tapi paling tidak dengan apa yang saya tadi berikan itu bisa menjadi bahan teman-teman, referensi teman-teman untuk bisa menanam walaupun tempat tinggal teman-teman di dataran rendah. Sekian dari saya, salam hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.